Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji yang kami hormati, perkenalkan nama saya Arif Samsiar, NPK 7891341940444, NIM 20251063130031, bidang studi Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PKN di kelas 10 fase E dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya bekerja di Madrasah Aliyah Darul Huda Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya mudah-mudahan besok-besok dan seterusnya kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, silahkan kita pimpin doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh ketua kelas. Silakan. Guru siap, doa mulai. Untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita, marilah kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya agar berdiri. Kita Indonesia Raya.
Namanya nanti ada tantangan ya. Dede Suherlan, hadir Pak. Kemudian Arda Fadliansa, hadir Pak. Kemudian An Saiful, hadir Pak. Kemudian Dimas, hadir. Kemudian Karissa Nurimania, hadir Pak. Selanjutnya Ayu Anissa, hadir Pak. Selanjutnya Sri Mulyani, hadir Pak. Selanjutnya Nur Aifa, hadir. Kemudian Mena, hadir. Dan ini terakhir ini Sinta Nur Aini, hadir. Ya, alhamdulillah ini 16 orang. Hadir semua ya. Alhamdulillah semua bisa hadir. Selanjutnya kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya sebelum melanjutkan pembelajaran ke mendalam lagi, akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana peserta didik mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konotasi yang benar. Bagaimana di awal tadi, harapannya adalah agar bagaimana semua di sini yang kelas 10 ini bisa mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun asesmen yang akan saya lakukan pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah penilaian proses. Ya, di mana nanti observasi, selama diskusi, kelompok, dan penilaian presentasi. Nanti selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok menekan dalam setiap pembelajaran ya. Kemudian nanti kalian akan mencari permasalahan yang terjadi pada tugas yang Bapak kasih kepada kalian. Kemudian penilaian hasil, bagaimana nanti setelah kalian dibagi kelompok, nanti Bapak akan menilai kalian dari presentase, kemudian dari AKPD ya, yang nanti di akhir akan Bapak kasih kepada kalian yang harus diisi oleh kalian. Selanjutnya, pada pelaksanaan pembelajaran ini tentunya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya Pancasila itu kenapa sih bisa jadi dasar negara? Nah, ya. Kemudian bagaimana sih nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu kan sering ya kita dengar pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kemudian, pernahkah kalian menemukan contoh pelanggaran nilai Pancasila? Nah, yang namanya aturan, yang namanya Pancasila sebagai dasar negara, tentunya semua orang tahu Pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak semua mengerti. Ini Pancasila itu memang harus dibaca saja, apa Pancasila itu memang harus diamalkan oleh kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu silakan keluarkan buku tulisnya. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan di dalam video ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ada gambar burung Garuda sebagai lambang negara kita. Pada lambang negara kita ini, di bagian dadanya terdapat lambang-lambang lagi. Ya, ini adalah lambang dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja ya nilai-nilai itu? Perhatikan baik-baik. Nilai dari sila yang pertama adalah kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga
saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap megamarsa. Nilai dari sila yang ketiga menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nilai dari sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan nilai dari sila yang kelima menghormati hak dan kerja keras orang lain. Berikut ini adalah contoh dari penerapan nilai-nilai sila pertama. Dapat kalian lihat di sini ya, contoh penerapannya adalah kita dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita, dan juga saling menghormati dengan agama lain dan tidak mengganggu ibadah dari agama yang berbeda dengan agama kita. Kemudian contoh dari penerapan nilai-nilai sila kedua. Nah, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar. Contoh penerapannya adalah membantu korban bencana. Contoh penerapan nilai sila yang ketiga. Nah, dapat kalian lihat di gambar ada warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti ini dapat meningkatkan persatuan antar warga. Kemudian contoh penerapan nilai sila yang keempat. Nah, di gambar terdapat warga masyarakat yang sedang bermusyawarah. Ini merupakan contoh penerapan sila yang keempat. Dan contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pada gambar dapat kalian lihat saling membantu terhadap warga yang kurang mampu. Berikutnya adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama, nilai luhurnya adalah berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur dari sila yang kedua yaitu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Nilai dari sila yang ketiga adalah kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nilai dari sila yang keempat mendorong tercapainya tujuan kesatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan nilai luhur dari sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Nah, ini merupakan penjelasan dari Pancasila yang sering kalian tahu. Oh, betul diulang tadi bahwa Pancasila itu ternyata bukan hanya disebutkan dalam upacara saja, tapi banyak nilai-nilai yang harus kita tanamkan dan juga harus kita keluarkan ke generasi-generasi kita, adik-adik kita, kemudian rekan-rekan kita. Kemudian juga ketika kita nanti ditanya nih sama warga masyarakat, sama adik kita, bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat, tentunya kalian juga harus mengedukasi. Ini salah nggak nih? Ini melanggar Pancasila nggak nih? Pasal berapa Pancasila yang dilanggar gitu? Maka hari ini kita akan belajar tentang. Oleh karena itu, biar pembelajaran kita ini mendapat kesimpulan yang pas, kita bagi kelompok dulu ya. Saya buat kelompok. Saya itu kelompoknya di sini aja nih. Ini kelompok kiri ke kanan aja ya. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Di sini apa sudah sediakan gambar-gambar yang akan kalian amati pada saat diskusi kelompok. Silakan kita dimohon dari kelompok ini dulu. Kelompok berapa ini? 4. Silakan perwakilannya maju. Ini tentang konflik agama ya. Kemudian kelompok ini berapa? 3. Silakan maju. Dipilih. Nah, buka silakan. Oh ya, ini tentang bullying ya. Tentang apa ini? Korupsi. Oh, korupsi. Ini kisah yang terakhir ini tentang
silakan ditulis di buku kalian. Kemudian nanti setelah ini kita akan presentasikan di depan kelas. Ayo. Sudah selesai belum? Sudah. Coba mana kelompok yang sudah selesai? Semuanya tepuk tangan. Kelompok 2 ini selesai, kelompok 3 ya, kelompok 3 ini selesai. Ini kelompok 4 juga selesai. Selesai, alhamdulillah. Baik, tepuk tangan semuanya. Siapa kelompok yang mau duluan untuk presentasi ke depan? Oh ini kelompok berapa? 2. Silakan maju. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini akan mempresentasikan tentang korupsi. Oke, sebelumnya korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan. Biasanya berupa penyuapan, penggelapan, ataupun manipulasi. Dan korupsi adalah salah satu pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Korupsi dalam berbagai bentuknya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi seringkali melibatkan ketidakjujuran dan pelanggaran norma agama. Pelaku korupsi seringkali tidak takut pada Tuhan dan seringkali mengabaikan nilai-nilai agama yang mengajarkan kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Pelaku korupsi seringkali mengabaikan hak orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi dapat memecah belah persatuan bangsa karena menciptakan kesenjangan sosial dan kecemburuan. Korupsi juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjalanan perwakilan. Korupsi seringkali terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan hal ini bertentangan dengan semangat musyawarah dan perwakilan yang harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi dapat bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas. Korupsi menghilangkan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk mendapatkan hak-haknya yang menciptakan ketidakadilan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dengan demikian, korupsi tidak merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Izin bertanya, Siap. menurut kalian pada kejadian tersebut solusi apa yang harus dilakukan? Kita harus menjadi rakyat yang baik dan benar di Indonesia. Oh, gitu. Udah selesai, ada tambahan? Tidak ada. Oh, tidak. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sebagai moderator akan mendeskripsikan tentang bullying. Di sini kita ada 3 materi yang akan mendeskripsikan tentang bullying. Bullying termasuk pelanggaran Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan bullying merendahkan martabat individu, melanggar hak asasi manusia, dan tidak mencerminkan sikap adil dan beradab. Berikut penjelasannya. Sila kedua Pancasila
perlakuan adil dan beradab sesama manusia. Bullying dan pelanggaran hak asasi manusia. Bullying dalam bentuk apapun merupakan bentuk kekerasan verbal, fisik atau psikologis yang merugikan korban. Tindakan ini melanggar hak-hak dasar individu untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan dihargai. Implikasi bullying. Bullying dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban, seperti trauma psikologis, penurunan rasa percaya diri, hingga masalah kesehatan mental. Pancasila seharusnya menjadi landasan dalam mengenal karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan perilaku bullying dapat diminimalisir. Dengan demikian, tindakan bullying jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan siap menjadi dalam masyarakat yang beradab. Baik, semuanya ada yang bertanyakan? Ya, oke. Menurut kalian pada kejadian tersebut seperti apa yang kalian lakukan? Saling menghargai sesama teman dan semua manusia. Ya, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas hasil diskusi kami, yaitu tentang tawuran. Baik, tawuran bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pasal yang dilanggar pada tawuran, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tawuran melibatkan kekerasan dan tindakan yang merugikan orang lain, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tawuran memicu perpecahan dan konflik antar kelompok yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak tawuran. Pelanggaran hak asasi manusia. Tawuran dapat melanggar hak individu untuk hidup, rasa aman, dan martabat kemanusiaan. Gangguan keamanan. Tawuran dapat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Kerugian material dan kematerian. Tawuran dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum, cedera fisik, dan trauma psikologis. Upaya pencegahan. Pendidikan karakter. Memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila dan budi pekerti di kalangan pelajar. Peningkatan kesadaran. Memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak negatif tawuran. Pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tawuran. Penyaluran energi positif. Memberikan wadah kegiatan positif seperti ekstrakurikuler dan kegiatan olahraga untuk menyalurkan energi belajar. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, bertanya. Menurut kalian pada kejadian tersebut solusi apa yang kalian lakukan? Menurut saya kita harus menahan diri untuk tidak membuat keributan. Marilah kita anggap bahwa semua manusia adalah saudara kita. Ada satu lagi kelompok yang belum ya. Tapi karena tadi bagaimana kita supaya konsentrasi dalam belajar, kita yel terlebih dahulu. Kita yel ya. Saya punya yel buat kalian. Kalau bapak nanti ngomong botak, kalian harus pegang kepala. Kalau saya bilang batu, maka kalian harus pegang mulut. Kalau saya bilang batik, maka kalian harus pegang batu. Ingat ya. Botak, batu, batik. Ya, coba ya. Konsentrasi. Botak, batu, batik. Botak, batik. Botak, batu, batu,
menghadapi latar belakang sejarah yang kompleks, termasuk faktor ekonomi, politik, dan sosial. Namun penggunaan isu agama sebagai pemicu konflik jelas merupakan pelanggaran terhadap Pancasila. Sok, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan nanya yo. 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 Izin bertanya, silakan. Saya Karisa dari kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kalian pada penjelasan yang kalian jelaskan, solusi apa yang kalian lakukan jika terjadi seperti itu? Jika terjadi Solusinya untuk mengedepankan antar toleransi terhadap agama. Baik, semuanya masih semangat? Masih. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran. Kalau tadi kalian sudah mengisi dan mempelajari kerja kelompok tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia, maka hari ini kita kesimpulan pembelajaran hari ini, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya tertulis dalam teks, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan kalau isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, menghormati perbedaan agama tadi yang siapa dimasuki ya yang dijelaskan, sehingga tidak ada lagi konflik agama yang terjadi seperti halnya di Kota Poso saat itu. Kemudian juga menjaga kerukunan umat beragama. Maka kita harus menghargai kemanusiaan, saling tolong menolong dan tidak melakukan diskriminasi. Nah selanjutnya Bapak punya LKPD. LKPD itu singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik ya, yang harus diisi. Ini sebagai catatan evaluasi. Apakah pelajaran hari ini ada yang kalian pahami atau tidak ya? Silakan dibagikan. Oke, silakan. Sudah selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan untuk kumpulkan di depan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Minggu depan kita akan mempelajari tentang undang-undang dasar ya. Sekian dari saya. Itu saja. Mari kita akhiri dan bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.